Handainya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahda, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Agung, yang kami hormati Ketua Pengasuh Majelis Ta'lim Masjid Agung Syekh Kuro Karawang, yang kami cintai dan kami banggakan ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dicukupkan kebutuhannya, dilunaskan hutang-hutangnya, diberikan suami yang soleh, keluarganya sakinah, keturunannya soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita doakan juga kepada pendiri Masjid Agung yang awal sampai yang pengurusnya yang kemarin sudah pada wafat duluan. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, terima amal ibadahnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke para wali nu aya di Masjid Agung, mudah-mudahan kurang dapat barokah nanti wali, kurang doakeun mudah-mudahan aya di tempat anu pangmulyana di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu-ibu, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Teu aya di TV, teu aya di YouTube, teu aya lah. Jadi ayana nya sa kakalieun gitu tah. Urang maksimalkeun pertemuan ini dengan ngaji ka wali. Walina ngaranna Syekh Nawawi Al-Bantani, nu ngaguru ka Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ku kitabna Nasaihul Ibad. Ta urang bacakeun bae. Saya bacakan saja kitabnya, da ieu mah judulna ngaji. Mun ngaji mah kudu aya kitabna, bisi mun eueuh kitabna mah sok ngacapruk, engkena ngomongkeun diri pribadi atau ngomongkeun batur. Urang ngaji bae. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul isruna, ieu makalah nu ka-20. Anggaplah geus nepi ka 20. Di hiji duwi ka 19 pelarian. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan karramallahu wajhah. Ibu sahabat Nabi nu utama teh aya ada 4. 1 Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini berarti putranya siapa? Putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Abu Thalib itu adiknya dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti sama Kanjeng Nabi siapa Sayyidina Ali itu? Sepupu. Tah Sayyidina Ali nanti dinikahkan dengan putrinya Kanjeng Nabi. Siapa namanya? Siti Aminah. Siti Aminah nikah sareng Sayyidina Ali, berarti
Siti Fatimah. Siti Fatimah. Tadi saya ngucapnya apa? Oh ya salah. Siti Fatimah. Berarti ibu-ibu hudang. Saya ngetes aja ngetes. Ya biasa Pak Ustadz mah jurusna. Siti Fatimah itu putrinya Kangjeng Nabi, nikah sareng Sayyidina Ali yang jadi sepupunya Kangjeng Nabi. Sepupu nikah sama apa tuh istilahnya? Anak. Jadi statusnya diurang aja tuh diurang gitu. Ayah punya gelar namanya karamallahu wajhah. Konon kabarnya Sayyidina Ali tidak pernah lihat kemaluannya gitu. Kata Sayyidina Ali, malam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang dalam dirinya tidak ada sunnatullah wa sunnatu rasulihi, dan tidak ada sunnat rasulnya Rasulullah, wa sunnatu auliyaihi, dan tidak ada sunnat wali-walinya Allah. Kata Sayyidina Ali, falaisa fi yadihi syai'un, maka baginya dia tidak punya apa-apa. Maksudnya tidak punya sesuatu yang bisa dihitung gitu. Muncul orang dia mah eueuh alaeun, eueuh hargana, eueuh artina, kira-kira begitu. Lalu sahabat bertanya, qila, sahabat bertanya lahu kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullah, wahai Sayyidina Ali, apa yang engkau maksud dengan sunnatullah? Masa sunnatullah ada dalam diri manusia? Kata Sayyidina Ali, qala, kata Sayyidina Ali, kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Jadi sunnatullah yang dimaksud oleh Sayyidina Ali adalah adatullah, kebiasaan Allah. Apa kebiasaan Allah itu? Kebiasaan Allah itu menyembunyikan rahasia. Apa itu rahasia? Sesuatu yang sengaja disembunyikan dan tidak boleh dibicarakan orang-orang. Ayah rahasia, itu ngomong ke sana, iya rahasia. Kes itu ngomong deh, itu ngomong ke sana, iya rahasia. Si itu ngomong deh, eta mah lain rahasia, jadi kawehan deh ngapalin salembur teh. Kunaonnya si itu mah mun balik teh salakina peuting wae nya, bobo boga nu kaduanya. Ini ngomongkeun wae tah. Nah, kalau Allah itu nggak mau ngomongin, makanya kalau ada orang punya aib, punya rahasia, Allah nggak pernah rewel, betul ya? Betul nggak Bu? Ibu punya dosa, kira-kira jadi rame nggak tuh sama Allah? Nggak, Allah mah diem. Nu rame mah tetangga. Betul ya? Ya rahasia ya nya, tama ngomong saha. Anak ce itu geus 3 bulan sih ya. 3 bulan naon? Geus 3 bulan pokokna mah cenah. Terus teh ngomong ya. Ngomong deh ke tetangganya. Cenah anak ce anu tos 3 bulan. Itu ngomong deh. Anaknya ce anu tos 3 bulan. Idih cenah. 3 bulan cenah. Padahal mah 3 bulan teh can anggeus, si horeng 3 bulan teh magang di PT. Lain hamil, sabab ngadengina separo, jadi 3 bulan pajakeun udah hamil tuh. Aya nu kitu aya. Nya biasa info separo. Kalau info separo biasanya menyesatkan. Ya. Jadi Allah mah sunnatullah itu maksudnya Allah biasanya merahasiakan, menyembunyikan rahasia. Kitmanus sirri. Waqila, dan kemudian sahabat bertanya lagi,
Ma sunnatur rasul. Apa yang dimaksud dengan sunnatur rasul? Qala Sayyidina Ali menjawab, al-mudaratu bainan nas. Kebiasaan Nabi, sunnahnya Nabi itu ngerayu orang-orang, ngadeketan orang-orang, dirayu. Nabi itu paling hebat merayu. Apa buktinya paling hebat Kanjeng Nabi merayu? Buktina dalam waktu yang sangat singkat agama Islam bisa diterima oleh semua orang. Buktina hanya dalam waktu 23 tahun Islam Mekah sudah diislamkan semua, Madinah sudah diislamkan semua, dan sekitarnya sudah Islam semua. Maka Nabi itu sangat merayu. Merayu dalam hal apa? Ngedeketan orang. Dulu orang nyembah Tuhan yang banyak. Nabi enggak bilang langsung, hei kafir, jangan sembah itu. Enggak. Lamun kitu mengarana lain ngarayu. Kalau begitu namanya bukan merayu. Iya kan? Dulu sebelum Nabi datang, sebelum Islam disebarkan, orang itu menyembah Tuhan banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, dan macam-macam. Nu beunghar nyieun pangeran, nyieun Tuhan, bikin Tuhan dari emas. Yang kaya bikin Tuhan dari emas, dibentuk berhala, dibentuk patung. Yang setengah kaya dia buat dari besi atau dari batu. Yang susah, yang enggak kaya, enggak setengah kaya, tergolong susah, dia bikin Tuhan dari adonan tepung. Kira-kira mun lapar punten Tuhan ya nya cenah. Poteskeun tah, dipotongkeun tah sup. Gitu. Nabi datang nunjukkeun ngadeukeutan henteu ngalarang heula, ngadeukeutan heula. Sehingga Nabi itu pandai sekali merayu orang, akhirnya jadi Islam semua. Diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para ulama, diikuti oleh para wali. Para waliullah datang ke Indonesia, ke Nusantara, ngarayu. Ngarayu. Sebelum Islam datang ke Indonesia, orang Nusantara dulu bukan Islam agamanya. Kalau orang Sunda namanya apa agamanya? Sunda Wiwitan. Di Jawa ada namanya agama Kapitayan. Begitu deui aya namanya agama Hindu atau Buddha. Islam datang, para wali datang ke sini, dia enggak mau langsung, kafir maneh nyun patung kafir. Henteu. Dideketin, didatangin, diajak. Kebenaran agama Sunda Wiwitan teh sama persis dengan Islam pada konteks Tuhannya. Jadi orang Sunda Wiwitan percaya ka Sang Hyang anu hiji. Karena percaya Tuhan yang satu, sarua Islam ge sama, Islam juga percaya kepada Allah yang satu. Sehingga orang Sunda masuk Islam gampang. Sehingga orang Sunda masuk Islam gampang karena sama, Tuhannya satu. Yang sedikit kemudian syariatnya mirip. Di Sunda Wiwitan aya puasa, di Islam aya puasa. Aya anu beda cara sholat.
Tah, salatnya lebih ke harti. Akhirnya Islam mudah diterima oleh orang Sunda sehingga pada abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jajaran Sunda, wilayah Pasundan ya, sudah Islam semua sampai abad 15 dan 16 terakhir. Sudah Islam semua. Karena kita kedatangan orang luar, kedatangan orang Portugis, betul Bu? Portugis agamanya Katolik. Masuk ke Nusantara bawa agama Katolik sehingga ada yang kena Katolik, tapi orang Sunda jarang ada yang Katolik. Setelah Katolik datang, diusir kembali oleh Belanda. Datang Belanda. Belanda bawa agama namanya Kristen. Orang Belanda menyebarkan agama Kristen. Karena orang Sunda sudah kuat Islamnya dan sesuai dengan leluhurnya, maka orang Sunda jarang sekali yang masuk Kristen. Kecuali yang kerayu, yaitu di daerah perkotaan karena dia mengabdi kepada kompeni Belanda. Betul ya Bu? Di kampung-kampung nggak ada orang Kristen. Nah, sehingga dulu para kiai, para ulama dulu supaya beda dengan para Belanda yang orang non-Islam itu, akhirnya dulu itu jangan berpakaian ala Belanda. Kalau berpakaian ala Belanda dihukumi kafir. Jangan pakai dasi, jangan pakai jas. Maka pakai dasi, pakai jas waktu itu dihukumi haram. Ayeuna beda deui ayeuna mah konteksna. Sehingga hukumnya berubah. Al-ahkam taghayyuril ahkam bil amkinah wal azminah. Perubahan hukum karena tempat dan zaman. Itu balik deui ka dieu. Nah, jadi dulu teh begitu. Ini cerita seriusnya. Jadi Nabi, kebiasaannya Nabi adalah beliau suka merayu orang. Buktinya apa sukses merayu orang? Buktinya orang suka dengan Islam, cinta dengan Kanjeng Nabi. Sekarang bulan Maulud, ya, cinta ka Kanjeng Nabi, buktikan orang teh resep ka ajarana Kanjeng Nabi, resep ka Kanjeng Nabina, resep ka ajaranana, resep ka keluargana. Resep ka Kanjeng Nabina seueurkeun sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga diseueurkeun eta mah. Tadi teh sholawatan kan. Terus resep ka ajaranana percaya jamaah pengajian nu aya di dieu sadayana oge ahli salat. Pasti kalau ditanya sudah tahu semua. Yakin anu sok ngaji mah apaleun rukun mandi sabaraha. Betulnya Bu? Sabaraha rukun mandi? Rukun mandi aya sabaraha? Aya sabaraha? 2. Hiji, niat. Nu kadua, meratakan air ke seluruh tubuh. Bagaimana niatnya? Nawaitul gusla raf'il hadasil akbari fardalillah. Tuh barisaeun. Yakin barisaeun aya pangajian, nusok pengajian mah. Sudah mandi terus wudu. Ya, kalau ditanya jamaah pengajian pasti tahu rukun wudu teh ada 6. 1, yang kedua
Satu. Yang kedua, membasuhmu. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oh, apaleun jamaah pengajian mah. Entak nu soleha mah karumpul di dia ya. Tos wudu salat. Syarat sah salat nu kahiji naon? Syarat sah salat. Nu kahiji ngadep kiblat. Ieu ditandaan kieu oge. Tong pura-pura teh apal atuh ingerakeun. Direkam ye. Nu kahiji. Nu kadua. Niat wae. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat, itu ya. Ulangi, bedanya syarat dengan rukun. Syarat mah di luar sholat, berarti sholatnya can mulai. Kalau rukun di dalam sholat, berarti mulai sholat tuh apaleun bener, betul kan? Nah, ayeuna sebelum sholat, syarat sah sholat sebut nanti. Yang pertama madhab pinter. Yang kedua suci dari hadas besar maupun yang ketiga suci dari najis. Apa yang harus suci? Badan dulu, badan, pakaian, tempat, dan yang dibawanya. Jadi yang harus suci dari najis, satu, badan, pakaian, tempat, dan yang dibawanya. Yang dibawanya apa? Ya bisa sorban, bisa naon nu nempel ka dieu. Tidak termasuk pakaian. Tapi wa mahmulun yang dibawanya. Nu kabaraha eta? Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat naon deui? Sok. Hah? Masuk waktu. Sabab rajin ibu-ibu mah rajin salatna yo nya. Jam 11 salat zuhur. Sah teu? Ento satu jamaah pengajian mah apaleun. Salat subuh saking rajina ya arek ka pasar salat subuh ayeuna salat subuh teh jam 4 langkung 45 ya 40-an ya. Nah urang teh jam 4 salat subuh meunang teu? Tuh menang can masuk. Oh, apaleun jamaah pengajian mah. Mun tanya keluar tentara ngaji mah moal apaleun. Masing di dieu padahal mah ragu. Teu naon. Asup waktu. Lamun salat subuh jam 7. Ngeunang teu jam 7 ya tadi jam 7. Salat subuh jam 7. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh atuh. Pan harus masuk waktu. Hari jam 7 mah salat naon namanya? Duha. Bener pinter tuh jemaah. Jadi salat subuh jam 7 namanya apa? Duha. Bukan ini mah, bukan duha. Makanya salat duha ada kunutnya. Berarti subrah. Subuh kaberangan. Subuh kaberangan. Ya, subrang, subuh kaberangan.
disebutna dihukum mana naon tadi tehudang subuh waktu subuh tehudang pas hudang jam 7 sigana peuting tos ngaronda atau maturan bapakna nu ngaronda atau tekena sare cicing jadi weh jam 7 karek hudang sabab can salat subuh akhirnya salat subuh jam 7 hukumna salat subuh eta naon namina qada kaasupna kodo tuh jamaah pengajian marapaleun lamun salat subuh katinggalan habis waktunya akhirnya disebutnya kodo. Lamun salat zuhur keur di perjalanan tersempat salat zuhur urang rek jalan ke Jakarta atau ke Jogja. Kemana? Jogja. Ya, ente sempat zuhur teh teu kaudag sabab ente eureun mobilna atau macret. Urang salatna jam 4 barengan salat asar. Menang teu? Namanya apa? Jamaah apa? Takhir. Tuh nya jamaah pengajian marapaleun mun utara ngaji moal apa dieu teh jamaah takhir atau misalkan sieun teu kaburu asar bisi engke eueuh res area deui salatna tarik ka dieu jam 12:30 salat zuhur digabung jeung salat asar ngaranna jamaah takdim tuh apaleun sabab diburu-buru ku supirna jeung ku kenekna jeung ku panitiana entong loba teuing salatna ulah 4 rakaat atuh zuhur teh asar teh ulah 4 dikurut jadi 22 namanya salat tuh arapaleun tah ieu hasil pengajian teh ari nu sok ngaji mah tahu ya namanya salat qasar. Salat maghrib nembi ka tempatnya salat maghrib masa kedeung ya ku sabab macet eueuh cai pernah di tol eueuh cai terus sabab eueuh cai terus pengen kencing terus ibu-ibu rek kencing di mana kira-kira ayo arek di jok oh itu kaburu bu lo pasti ngalamin loh kemarin waktu 2 tahun yang lalu lebaran kemarin tuh itu parah sekali rest area nggak ada yang bisa masuk karena macet akhirnya pengen pipis betul nggak bu pipisnya di mana pertanyaan saya ayo ya hukumnya saya tidak ingin ngomong ini ya hukumnya pipislah di mana saja yang kira-kira aman. Mau di mobil ya kira-kira aman metutup. Oh, kalau ke rest area bu 1:5 bu. Rest area toilet rest area 1:5. Laki-laki sudah ibu-ibu 1 orang, laki-laki sudah selesai 5. Betul ya? Betul nggak? Nah kalau kondisinya tidak ada air maka boleh dilakukan dengan tisu ngisangna anak namanya tuh kalau istinja pakai istinja pakai tisunya tisu kering tisu basah apa kering nah ini nih kalau pakai tisu basah tidak sah
Ibu ngobehan murang kali ya. Tapi murang kali mah can wajibnya buat kita aja dah. Misalkan ieu mah lalaki tah nu sok ka mall atau ke hotel. Punten ya. Aya urinoir henteu aya caina make sensor. Mun orang datang keluar, mun orang tos kencing, tos pipis, henteu keluar. Jadi orang mangkat karena keluar deui, urang hadieu deui eta. Dasar nu nyieunna teu paham fikih, bikinna nu kitu. Da tulisan ge standar orang Amerika. Orang Amerika mah tara ngisang. Tara istinja. Kumaha carana? Make tisu kering. Jadi orang beristinja itu bisa 3, pakai air, pakai barang nu bisa nyerap cai, nya erek daun di ditu mah, dina pikir mah daun, ya, lamun air berarti tisu, atau yang ketiga itu boleh pakai batu, kabayang batu atau nyeri, ih. Geus tong dibayangkeun tong biasa bae Bu. Ya, itu boleh. Kenapa tidak boleh pakai tisu basah? Karena kalau pakai tisu basah berarti hukumnya itu air sedikit. Ketika kena air sedikit kena najis maka hukumnya najis. Ulangi. Kenapa tidak boleh pakai tisu basah? Karena dihukumi air sedikit. Air sedikit kalau kena najis hukumnya najis. Jadi keseluruhannya najis. Tapi kalau pakai tisu kering berarti itu tidak masalah walaupun tidak bersih. Maka tetap suci. Iya fikih. Kartos. Tah cinta urang ka Kanjeng Nabi teh ngalaksanakeun ajaran nana. Kartos. Oke. Lami teuing Nukatilu ditanya, wakila kemudian sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, ma sunnatu auliyai, apa yang dimaksud dengan sunnatnya para wali Allah? Lalu kata Sayyidina Ali, ihtimalul adha anin nas, menanggung rasa sakit dari orang-orang. Bu dihina nyeri hate teu, diomongkeun nyeri hate teu, dicarekan teu pugu-pugu nyeri hate teu. Tah para wali mah teu nyeri hate. Dulu saya pernah kisahkan Syekh Hasan Al-Basri, pernah dengar ya? Syekh Hasan siapa itu? Siapa Syekh Hasan Al-Basri? Waliullah, generasi tabi'in, gitu ya guys. Imamnya para wali waktu itu. Imam Hasan Al-Basri rumahnya itu bertingkat-tingkat. Kalau di Arab kan bertingkat-tingkat ya rumahnya, karena dataran tinggi. Imah nu di luhur orang Yahudi. Imah nu di luhur orang Yahudi. Imah handapna rumah yang di bawah Imam Hasan Al-Basri. Suatu waktu Imam Hasan Al-Basri sakit. Imam Hasan Al-Basri sakit. Kemudian ada muridnya yang nengok. Ada teman-temannya yang nengok, yang menjenguk orang sakit hukumnya wajib. Menjenguk orang sakit hukumnya wajib. Sebab haknya orang sakit ditengok. Kemudian pas masuk ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri itu di rumahnya itu ada ember di pojok, dekat sekali tempat sholatnya dia, apa tempat tidurnya dia.
Kemudian ditanya sama sahabatnya, "Wahai Syekh, ini air apa yang ngalir terus?" "Ya nggak tahu saya." "Air apa ini?" "Nggak tahu saya." Akhirnya temannya itu menelusur, dilihat ini air bocor dari atas, di luar hujan enggak, ya kok bisa bocor air, kira-kira ini air dari mana? Akhirnya dia telusur, bocornya di lebah mana? Ke rumah yang atas. Ternyata di rumah atas itu ada orang Yahudi. Di kamar mandinya bocor, persis jatuh airnya ke tempat sholatnya Imam Hasan Al-Basri. Lalu bilang ke tetangganya yang Yahudi, "Ada apa mas? Enggak, di bawah bocor, kira-kira dari mana sumbernya?" Diperiksa, ternyata dari kamar mandinya. "Sampai mana bocornya?" Yahudinya kemudian turun, datang ke rumahnya Hasan Al-Basri. Ternyata dia lihat, benar sekali itu air bocor tepat di atasnya kamar mandinya. "Wahai Syekh, ini sejak kapan bocor begini?" "Nggak tahu, kalau nggak salah sudah 20 tahun. 20 tahun kabocoran ku imah kamar mandi na tetangga, teu ngomong ka tetangga, sieun ka singgung tetangga." Si Yahudi itu 20 tahun ya Syekh. "Iya." "Kenapa enggak bilang saya takut menyinggung Anda? Kenapa enggak ngomong saya takut Kanjeng Nabi marah?" Karena Nabi pun menerima rasa sakit, rasa malu dari orang lain. Lah terus bagaimana? "Ya Syekh, betapa tinggi dan agungnya akhlakmu, betapa hebat nabimu yang mengajarkanmu untuk seperti ini, sampai aku terharu. Untuk itu ya saya saksikan, aku mau masuk Islam saja. Ini agama yang luar biasa hebat." Akhirnya dia syahadat masuk Islam si Yahudi itu. Kemudian diperbaiki kamar mandinya, rumahnya. Orang ya, ayah hayam tetangga, ulin ka urang procot, ngambek tuh. Nu dicarekan tetangganya apa hayamna? Nyarekan hayamna, sial dangkal hayam tetangga loh kan. Padahal kadengean, sengaja suaranya keras supaya kedengar tetangga yang punya. Berarti kan maksudnya menyindir. Bener tuh? Tetangga punya kucing, kita nggak punya kucing. Kucingnya main ke rumah kita. Tahu-tahu besok pagi sudah ada cerot di situ. Marah tidak? Marah enggak Bu? Tai kucing ada di rumah kita, bukan punya kucing kita. Kita enggak punya kucing. Marah enggak? Pantesan atuh urang mah jauh jeung walitanya. Pasti jauh. Tak urang sahur Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, orang yang tidak bisa mengikuti sunnahnya Allah, sunnahnya Rasul, sunnahnya para wali, tidak punya arti apa-apa. Mari kita perbaiki hati kita, diri kita, mudah-mudahan orang bisa teu kudu sadayana. Sifat Kanjeng Nabi aya di urang jauh, sifatna wali weh tadi saeutik weh. Minimal kita tidak ada hati jahat terhadap orang lain. Betul ya Bu? Minimal tidak ada hati jahat kepada orang lain. Ada seorang ulama yang mengatakan puncaknya ibadah adalah bagusnya hati kita. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa jahat kepada siapapun. Itulah puncak ibadah yang paling keren. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.